Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, kita pakai nyanyian aja ya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bu. Ayo kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Oke, ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baiklah, Ibu akan mengabsen Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Ibu. Andi Irwansyah. Hadir, Bu. Sekelompok kalian ya. Ya. Arisda, Barkah Tulus, Hadir, Bu. Dahlena, Dia Hastari, Dini Sri. Apa dia? Tanda kabar. Fandianto, Hadir, Bu. Kaila, Kobar. Kobar tak ada juga. Emreval, Maria Ismaini, Marni Waruhu, Muhammad Azri, Muhammad Eriansah. Hadir, Bu. Ada apa dengan lampu kita tuh? Kentak kedip. Muhammad Habibillah, Muhammad Hersa Putra, Muhammad Vijay. Dia masih di Dana ini ya. Izin tadi dia. Nari Damai, Netia. Oh iya, pindah lu. Natalia, Nora Sarah, Nur Sakira, Rika, Riko, Hadir, Bu. Rini Berlian, Rizky Saputra, Sahdira, Sania, Siti Anissa. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hidrokarbon. Adapun materi hidrokarbon ini yang akan kita pelajari khusus hari ini kekasan atom karbon. Kekasan atom karbon. Capaian pembelajarannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pelajaran kita ini berkaitan dengan lintas disiplin ilmu, yaitu coba Andi Irwansyah berhubungan dengan pelajaran apa saja? Pelajaran apa nih, Andi? Biologi. Ah iya, biologi. Pelajaran kita ini berhubungan dengan pelajaran biologi, yaitu mengenai struktur molekul dalam. Iya, Fandianto. Apalagi yang kedua, Fandianto? Geografi. Ah, geografi, yaitu Sumber minyak bumi dan gas alam sebagai bahan baku hidrokarbon. oke. Yang ketiga, Repal. Fisika. Iya, berhubungan dengan pelajaran fisika, yaitu Sifat fisika senyawa hidrokarbon. oke, lanjut. Adapun dimensi profil lulusan yang diharapkan pada materi ini ada berapa? 5. Ada 5. Keimanan dan ketakwaan, bernalar kritis, kreatif, kolaborasi, dan apakah Ananda semua bisa menerapkannya? Bisa. Insya Allah ya.
Lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Pelajaran kemarin. Sebelum belajar Ice-Breaking Handfire itu apa? Pelajaran kemarin yang ada ibu bilang si kaya dengan si miskin itu pakai apa? Iya, apa? Valensi apa, Repal? Ikatan, ikatan kovalen, terus ikatan apa lagi? Sebelum ikatan kovalen, ikatan apa? Sebelum ikatan kovalen, Nari, ada ikatan apa, Nari? ikatan ion. Iya, ikatan ion. Siapa yang tahu apa itu ikatan ion? Iya, Rini. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi di antara ion positif dan negatif. Iya, betul. Ya, apa contohnya? Contoh ikatan ion. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita makan itu ya. Iya, Nari. NaCl garam. Iya, NaCl atau garam. Sedangkan ikatan kovalen, siapa yang tahu ikatan kovalen? Iya, Nari lagi. Ya, Nari. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron valensi. Iya, ikatan karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron valensi, yaitu antara unsur apa? Non logam dengan Oke, ikatan kovalen ini akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Ya. Lanjut. Kemarin kita sudah belajar atau ice breaking. Ada percobaan bermain handfire yang estafet api itu, masih ingat? Bahan yang akan kita gunakan, bahan utamanya apa nih? Gas. Ini. Dalam ember air. Nanti. Boleh nggak sih? Oke, asisten silakan dikocok-kocok. Babu. Diaduk, oke. Oke, gasnya silakan. Sudah dibuka tutupnya. Udah lah, Andi. Oke, sudah. Masing-masing ambil busanya. Beratur, berbaris. Kalian tengok. Berbaris. Harus di sini dulu, baru sana. Bu beratur. Nah, Andi. Aku tumbuk Mika satu tengok lah. Dioper, jangan dibuang. Ibu, ini air, Bu. Kebanyakan air, Bu. Oke. Bakar, cepat. Apa yang kalian rasakan? Panas. Apa lagi? Terbakar ya kulit kalian? Tidak. Bulu-bulu terbakar, bau ayam bakar ya. Terus apa lagi? Mengapa busa sabun dapat terbakar? Repal? Karena ada gas metana atau gas butana yang biasanya digunakan untuk memasak. Iya, kok pintar Repal ya. Alhamdulillah Repal betul. Kenapa bisa terbakar busanya itu? Karena sebelum kita ambil busanya kita taruhkan gas metana atau butana yang ada dalam tabung portabel itu ya. Jadi setelah kita kasihkan api maka terbakarlah dia busanya itu ya. Ada yang tahu reaksi pembakaran macam apa reaksinya? Iya, Nari lagi. Karena ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Iya, betul. Nah, ternyata reaksi pembakaran itu contohnya kemarin kan gas metana ditambah gas oksigen menghasilkan
karbon dioksida, dan uap air atau H2O. Jadi itu pembakaran sempurna ya. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2. Oke, lanjut. Jadi apa hubungannya senyawa yang kita praktekkan kemarin dengan sekarang ini, dengan karbon? Apa hubungannya? Gas metana itu adalah senyawa karbon. Oke, kita lihat ekspresi kalian waktu percobaan itu ya. Coba lihat. Ini pertama muka-muka menegangkan ya, muka-muka tegang. Lanjut, coba lihat muka Nora Sarah. Panik nggak tuh ya? Lanjut, tuh. Dahlena. Yang ini masih senyum-senyum nih, Maria. Lanjut, ini masih ketawa-ketawa dia ya. Senang perasaan kalian waktu bermain ini? Ya, senang. Tapi ada juga yang takut ya. Nah, ini kerjaan siapa kemarin memasukkan api dalam sumber? Nah, coba nengok muka Repal. Bro. Nah, jadi itulah dokumentasi yang hasil praktek kita kemarin ya. Oh, masih ada lagi, masih ada. Ini siapa tukang foto nih? Tukang foto siapa kemarin? Memang terlalu tak dinampakkannya muka kita ya. Nih, mantap apinya. Terus ini Vijay Kumar. Ini Siti Sania. Ya, Sania, ada Sitinya. Oke, jadi ini adalah contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi digunakan sebagai apa? Gas butana atau metana itu? Sebagai apa, Kaila? Iya, sebagai bahan bakar. Jadi kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Baik itu bentuk apa saja bentuknya bahan bakar. Ada bentuk gas, ada kayu. Zaman dulu pakai kompor, pakai sumbu itu apa bahan bakarnya? Minyak tanah, bahan bakar kendaraan, bensin, apa lagi? Solar. Iya, itu semua bahan bakar, yaitu berfungsi sebagai semua zat tersebut mengandung zat hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, sekarang ini ngapa bisa gitu ya? Tujuan pembelajaran. Maria, baca tujuan pembelajaran nomor 1. 1. Peserta didik mampu menjelaskan kekhasan atom karbon. Iya. 2. Peserta didik mampu menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Oke. 3. Peserta didik mampu menjelaskan sumber hidrokarbon secara kontekstual. Oke, terima kasih kepada Maria yang telah membacakan. Jadi inilah tujuan pembelajaran. Diharapkan semua anak-anak nanti bisa ya menguasai ketiga-tiganya ini. Bisa? Oke. Oke, sekarang kalian semua coba perhatikan video berikut. Disimak ya. Pernahkah kalian membakar sate? Nah, apa yang terjadi jika daging sate tersebut? Apa yang terjadi jika daging sate terlalu lama dibakar? Gosong. Pernah kalian bakar sate? Selain bakar sate, bakar apa? Ayam. Apa lagi? Ikan. Jagung. Yang dari tumbuhan jagung ya. Yang tadi itu dari hewan, sate, ayam, daging itu dari hewan. Terlalu lama dibakar. Ternyata sate tersebut menjadi gosong dan berwarna hitam. Lalu mengapa
Oke, Ibu tanya lagi, apa yang menyebabkan warna hitam tersebut? Api. Api? Apa? Apa? Nari? Iya, Marni. Yang menyebabkan warna hitam ini pada sate, ada kayu dibakar. Atom CH4 hanya dihilangkan dulu ya. Jadi yang menyebabkan warna hitam itu adalah atom C saja, yaitu atom karbon. Mari kita lanjutkan. Ini disebabkan daging tersusun atas atom-atom yang sama dengan atom-atom berbentuk kayu ya. Nah, ternyata salah satu atom penyusun kayu tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon. Atom karbon merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup di alam semesta ini, serta senyawa dari atom karbon memiliki jumlah terbanyak. Lalu, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam semesta ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai kehadiran atom karbon dan struktur atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam sistem periodik terletak pada golongan 4A dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut. Kehadiran atom karbon yang pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom karbon ini memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai karbon yang panjang. Mengapa bisa? Perhatikan konfigurasi atom karbon berikut. Dari konfigurasi elektronnya dapat dinyatakan elektron valensinya adalah 4. Peristiwa ini disebabkan atom C mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau lainnya. Kekhasan atom karbon yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon, yaitu atom karbon membentuk ikatan jenuh, yaitu ikatan tunggal. Sedangkan ikatan tak jenuh mengandung ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom C dapat berikatan dengan atom C lainnya atau dikatakan series. Bahkan dapat membentuk rantai terbuka yang disebut alifatik maupun tertutup yang disebut siklik. Nah, rantai alifatik ada yang lurus dan bercabang. Lurus. Sedangkan rantai siklik yang disebut rantai tertutup ini ada yang berbentuk jaring. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, jenis atom karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu
ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Struktur atom karbon yang pertama yaitu atom karbon primer. Atom karbon primer ini adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contoh, dalam struktur senyawa hidrokarbon berikut ini, coba kalian tentukan ada berapa buah atom C primer. Kita cari atom karbon yang terikat dengan satu atom karbon yang lain. Nah, seperti ini, atom karbon hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi, ada berapa atom karbon primer pada struktur senyawa ini? Ya, betul sekali. Ada 4. Kita beri tanda lingkaran merah ya. Struktur atom karbon yang kedua yaitu atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder ini adalah atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Contoh, coba perhatikan senyawa di bawah ini. Adakah atom C sekunder? Karena atom C sekunder diaktif oleh dua atom C yang lain, maka atom C sekunder ada 2. Kita beri tanda lingkaran merah ya. Struktur atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon tersier. Atom karbon tersier ini adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Contoh, coba perhatikan senyawa berikut ini. Adakah atom C tersiernya? Ternyata ada 1. Lihat, diaktif oleh 3 atom C lainnya. Struktur atom karbon yang keempat yaitu atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener ini adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Contoh, perhatikan senyawa ini. Bisakah kalian menemukan atom C kuartener? Senyawa ini ternyata hanya memiliki 1 atom C kuartener, yaitu yang diberi tanda lingkaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, sudah dipahami? Apa tadi yang dijelaskan situ? Dalam video menjelaskan tentang atom karbon. Terlalu laju kakak-kakaknya menerangkan? Tidak. Kalau misalnya terlalu laju ada di buku bisa dibaca atau di LKPD-nya nanti Ibu kasihkan setiap kelompok. Ada di situ juga bahannya bisa dibaca. Kemudian bagikan LKPD ini kalian bekerja secara bersama-sama. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 apa namanya? Argon. Kelompok 1 argon, kelompok 2 apa namanya? Helium, kelompok 3 hidrogen. Kelompok 4, mana kelompok 4? Apa namanya? Hah? Kalsium. Oke. Kelompok 5 litium. Kelompok 6 apa namanya? Oksigen. Oke. Kalian setelah ada LKPD-nya kerjakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kemudian ada kertas 2 di meja kalian. 1
buatkan mind mapping mengenai hidrokarbon. Yang satunya lagi silakan buat pembagian atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ada di LKPD-nya. Oke, silakan bekerja. Waktunya Ibu kasih 20 menit ya mengerjakan LKPD. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi-bagi ya kerjaannya ya, biar cepat. Paham? Buka halaman 32. Yang kertas satu, yang satunya lagi buat struktur atom yang di LKPD itu. Ya. Ya. Apa Repal ya? Siapa? Mau warna apa pensilnya? Apa? Mau warna apa? Ada kamu. Ada. Oh, alhamdulillah. Kalian mau warna apa? Biru Ibu. Biru. Tiga warna. Biru, biru muda sama pink. Hitam ya pink. Kenapa warna hitam semua? Pink. Ini tak ada. Ini warna apa? Saya mau pink. 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 Tiga aja ya? Coklat. Mau coklat? Nggak mau. Kuning. Oranye. Kelompok. Ini apa maunya? Warna apa? Warna kuning, Bu. Kuning. Terus Biru ini. biru. Orange sama pink. Hmm. Tiga aja. Mau warna apa? Warnanya udah jelas. Ini satu sama ini aja deh. Ini aja deh. Oke. Tidak ada pilihan. Habis lagi, Bang. Sebelum mengerjakan LKPD, sudah dapat semua LKPD-nya? Mari kita, supaya tidak tegang, mari kita ice breaking dulu, oke? Kenal dengan ini, siapa nih? Aduh kalau Siti. Jero. Kalian semua silakan berdiri, ambil posisi yang nyaman untuk bergerak. Ini namanya dance matematika. Ikuti ya. Dah, Ibu lihat kalian tidak ada yang bergerak. Kenapa? Kita ulang ya. Semuanya harus bergerak biar semangat kembali. Oke? Geraknya jangan malu-malu. 1, 2, 3. Mau lagi? Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Belum panas ya? Saya.
Oke, sudah panas. Nah, kita lanjutkan. Setelah ice breaking ini fresh kembali otak kalian, silakan kerjakan masing-masing di kelompoknya ya. Jadi pinter dibuka. Iya, pergilah cepat. Ya. Ngapa tak pakai pensil hitam? Pena hitam. Oh, nanti diwarnai. Oke, ini buat yang lainnya. Yang lain kerjakan ini daripada menganggur. Nanti kerjakan ini ya. Kalian boleh mencari di internet, ada jaringan? Tak dapat? Kalau tak, boleh cari di internet atau di buku-buku yang sudah ada. Jawabannya ada di situ ya. Kalian kelompok 5 ya. Ini tadi kalian tugasnya ini. Tulis ini. Catat. Buatlah agak 3. Soalnya tak usah lagi dicatat, langsung aja. Ini kan sudah ada nih. Nanti langsung di sini aja. Apa hal yang baru yang kalian pelajari hari ini, oke? Ini Azri, apa tugasmu Azri? Yang membuat mind mapping siapa? Buat apa? Oh, yang LKPD ya, ada belakangnya ya? Iya, soalnya kita belum buat. Coba lihat LKPD-nya. Kamu kelompok nih. Nanti, oh yang ini, tak muat ya? Kalian jawabnya di sebelah, oke. Nanti kalian kan kelompok 1, jawab ini kan, nari. Nanti ini aja, ya, sudah ya. Ini aja nanti yang kalian bacakan. Iya, tapi yang lain tetap disalin, oke? Membuat itu. Siapa yang pandai menggambar buat ini, gambar ini? Siapa satu? Siapa yang tak hadir? Ini sama PJ. Oh, memang tak masuk. Azri, kerjakan Azri. Jangan diam. Kamu aja lah ya. Azri. Kerjakan yang lain nih. Baca-baca Azri ya. Ya, Kaila. Ini mana? Ini oke. Ini kan. Ini buat salin kembali, cantik, buat gambarnya secantik-cantik mungkin. Iya. Nanti kalian kan kelompok 2 ya, tugas ini. Ini ya. Oke. Kamu kerjakan tugas. Oh, mewarnai. Aldi kerjakan yang tugas yang lain. Aldi. Itu, buat ini. Macam ini. Buat ini. Cantik-cantikan macam apa? Macam tadi di video kan dibuat lingkar-lingkar kan? Kalian buatlah macam itu juga. Ya, kelompok 3. Saya pakai warna ini. Tak apa-apa. Tapi warnanya kami enggak warna. Terserah bebas. Bebas warna banyak. Kalian ya, Marni Waruwu.
Kalau sudah siap nanti untuk mind mappingnya di sini ya, tempel di sini. Yang struktur atom C primer sekundernya di sini, oke? Nah, kamu boleh disambung nomor berapa nih? Nomor 1D. Tak perlu dibuat ininya, langsung aja. Iya. Contoh senyawa karbon dalam memiliki karbon primer. Ininya aja, tak payah buat struktur apa namanya tuh, rangkanya tak perlu. Iya, kerjakan semuanya. Semua, bagi-bagi tugas biar cepat selesai.
Ya. Dua kelompok lagi yang belum, cepat. Nari, sudah. Kelompok Repal. Udah? Enggak, belum, Ibu. Yang tadi sudah ya, yang satunya. Yang mana yang satunya lagi? Ya sudah ya? Ini. Ya. Cepat. Tak usah. Satu kelompok lagi. Kelompok berapa? Kelompok 5. Sudahlah, ini enggak usah. Iya, yang satunya sudah? Yang sebelah itu main map. Udah, Ibu. Iya, pakai itu ya. Oke, untuk struktur atom C sudah selesai semua. Sekarang yang main mapping, cepat. Maksud Ibu tak payah lah, pakai gini macam itu aja, cepat. Ulangi ya. Nah, cepat. Atas sikit repal atas, oke. Ini yang mana? Ini aja. Oke. Sudah nari? Ini sudah? Udah lah tuh tak payah lah, cantik sangat. Udah. Nanti lanjutkan, kalau nyantai kan nanti lagi. Sudah ini, kelompok ini sudah? Mana dia punya kalian sudah? Oh sudah ya? Sudahlah. Sudah. Waktunya habis. Kumpulkan, tempelkan. Hah? Iya. Apa? Tapi nanti kan kalian mau yang mana? Tugas kalian? Yang udah siap-siap aja, Bu. Iya. Sudah. Iya, yang penting tak usah lagi cantik. Betul dah, waktu habis. Oke, 3 kelompok lagi. Ayo cepat. Satu kelompok lagi. Oke, sudah selesai semua. Beri aplaus kepada semua kelompok yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban Anda pada LKS tersebut. Jawab yang nomor 1 saja. Oke, maju ke depan. Iya. Tidak. Maksudnya tuh pertanyaan nomor 1 kan ada 3 soal. Oke. Kalau mana
Nah, tak usah langsung aja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami kelompok 3 di tempat ini untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Baiklah, kami akan langsung ke nomor 1-nya. Teman-teman harap mendengarkan. Dan perhatikan juga jawaban kalian sama tidak ya? Mana tahu ada yang berbeda, bisa didiskusikan nantinya. Pertanyaan pertama, mengapa karbon menjadi unsur utama penyusun senyawa organik? Jawabannya, karbon memiliki kemampuan istimewa yaitu tetravalen, memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen sekaligus. Karbon juga dapat berkaitan dengan atom karbon lain, membentuk rantai panjang atau cincin, dan dapat berikatan dengan unsur lain seperti H, O, N, dan S. Kemampuan ini membuatnya menjadi unsur utama penyusun senyawa organik. Nah, lanjut. Nah, penjelasan dengan contoh sederhananya, teman-teman coba bayangin karbon itu kayak sebuah colokan listrik yang punya 4 lubang. Nah, kalau colokan biasa kan cuma 2 lubang nih. Jadi yang bisa dicolok terbatas. Nah, kalau karbon dia punya 4 lubang. Artinya dia bisa dihubungkan dengan banyak kabel sekaligus. Dari sini karbon bisa menyambung sama hidrogen, oksigen, nitrogen, atau bahkan sama-sama karbon. Itulah sebabnya karbon bisa bikin rangkaian panjang, bercabang, bahkan melingkar. Makanya semua benda organik di sekitar kita kayak nasi, gula, plastik, bensin, semuanya tergantung karena karbon. Lanjut pertanyaan kedua, pernahkah kamu mendengar istilah rantai karbon? Pada bensin atau minyak goreng, apa maksudnya? Nah, jawabannya itu rantai karbon adalah susunan atom-atom karbon yang saling terhubung seperti rantai. Pada bensin rantainya pendek, sedangkan pada minyak goreng rantainya panjang. Rantai ini menjadi kerangka utama molekulnya. Nah, penjelasannya begini. Kalau dengan kata rantai, jangan bayangin yang rantai besi itu ya. Maksudnya adalah atom-atom karbon yang nyambung membentuk rantai. Misalnya bensin, rantai karbonnya pendek, jadi gampang menguap dan cepat terbakar. Sedangkan minyak goreng, rantai karbonnya panjang, makanya dia kekal dan nggak gampang menguap. Contoh gampangnya gini ya. Rantai pendek kayak sedotan kecil, mudah dipakai, tapi rantai panjang kayak tali selang atau tali skipping, bentuknya beda, gunanya juga beda. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa intan dan grafit yang sama-sama dari karbon memiliki sifat berbeda? Tuliskan pendapatmu. Walaupun keduanya tersusun dari atom karbon, perbedaan sifat disebabkan oleh perbedaan struktur kristalnya. Pada intan, setiap atom karbon terikat dengan 4 atom karbon lain secara 3 dimensi, sehingga sangat keras dan bening. Pada grafit, setiap atom karbon terikat dengan 3 atom karbon lain membentuk lapisan datar, heksagonal, yang lemah ikatannya antar lapisan sehingga lunak dan dapat mengantarkan listrik. Nah, contoh sederhananya kayak gini. Walaupun bahannya sama-sama karbon, susunan atomnya beda. Intan itu seperti dinding bata yang kuat, atom-atomnya terikat rapat ke segala arah 3 dimensi. Sedangkan grafit seperti kue lapis, atom-atomnya tersusun dalam lapisan yang bisa saling bergeser. Nah, karena itulah sifatnya jadi beda. Intan keras sekali, sedangkan grafit malah lunak dan bisa dipakai nulis di kertas. Nah, apa semuanya jelas teman-teman? Jelas. Kalau ada yang mau ditanya, kami bisa menjawab sepengetahuan kami.
Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok lain. Baiklah, kalau teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya, kami kelompok 1 Argon mau menutup presentasi kami di depan ini. Terima kasih buat Ibu dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan dari awal. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Iya, beri aplaus untuk kelompok Argon, kelompok 1. Kita beralih ke kelompok 2. Apa namanya kelompok 2? Helium, kelompok helium. Siapa? Juru bicaranya siapa? Kaila. Oke, silakan maju Kaila dan kawan-kawan. Perhatikan ya, jawaban kalian sama tidak? Kalau sudah sama berarti tak perlu lagi didiskusikan atau mau menambahkan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 adalah tetravalen. Keunikan pertama dari atom karbon adalah tetravalen. Penjelasan singkatnya adalah karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan konvalen dengan atom lain. Contohnya adalah CH4 atau metana. Yang kedua adalah katenasi. Keunikan kedua adalah katenasi. Katenasi adalah kemampuan atom karbon untuk berkaitan dengan sesama atom karbon. Ikatan ini bisa membentuk rantai panjang atau struktur kompleks. Contohnya adalah C2H6 etana, lalu C6H14 heksana. Lalu yang ketiga adalah bentuk rantai. Ternyata karbon tidak hanya bisa membentuk rantai lurus, karbon juga memiliki keunikan dalam bentuk rantai. Ikatan antar atom karbon dapat membentuk 3 rantai, yaitu rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai cincin. Contohnya adalah C6H12 sikloheksana dan isobutana. Yang keempat, yang terakhir adalah ikatan kovalen ganda atau 3. Karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 atau 3 yang kuat. Ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda berarti 2 pasang elektron diberikan oleh 2 atom karbon. Contohnya adalah etana 2C2H4. Lalu ikatan rangkap 3 berarti 3 pasang elektron dibagikan. Contohnya adalah etuna C2H2. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas tambahan pada struktur molekul karbon. Demikian presentasi singkat mengenai keunikan atom karbon. Keempat sifat ini, tetravalen, katenasi, kemampuan membentuk berbagai rantai, serta ikatan rangkap, menjadikan karbon sebagai tulang punggung senyawa. Dari kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sama jawabannya? Oke. Baik, terima kasih. Kami maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Ini sepertinya waktunya sudah mau habis ya. Jadi sampai kelompok 3 saja ya yang maju presentasi hari ini. Tak apa-apa, yang kelompok lain. Ya, kalian tidak sedih kan? Pertemuan selanjutnya kalian lagi yang akan tampil. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini pertanyaannya apa? Mengenai struktur atom. Kebetulan sama pertanyaannya dengan ini ya. Jadi kelompok 3 silakan menjelaskan ini apakah pekerjaan
teman-temannya ini sudah benar, menurut kalian silahkan. Dahlena ya, Dahlena dan kawan-kawan. Itu mikrofon. Perlu penggaris untuk menjelaskan. Apa ya? Apa ya? Dok, tekan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau hidrogen ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kebetulan kami membahas materi struktur atom yang telah teman-teman buat ini. Jenis karbon. Jenis karbon itu ada yang primer, sekunder, tersier, dan kuarternar. Ciri-ciri primer. Primer adalah ciri-ciri primer terkait dengan satu atom karbon lain. Ciri-ciri sekunder terkait dengan 2 atom karbon lain. Ciri-ciri tersier terkait dengan 3 atom karbon lain. Ciri-ciri kuarterner terkait dengan 4 atom karbon lain. Terkait di sini sama dengan terikat ya. Terkait itu sama dengan terikat. Oke, lanjut Dahlena. Nomor atom primer itu bisa dilambangkan dengan CH3. Ini bisa kalian lihat dengan gambar teman kalian yang lebih jelas. Ada CH3. Terus kalau sekunder itu bisa dilambangkan dengan CH2. CH2 seperti ini. Bisa kalian lihat. Kalau tersier itu bisa kalian lambangkan dengan CH. Terus kalau kuarterner itu bisa dilambangkan dengan C. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Sama hasilnya, kalian sama. Oke. Sekarang kita jelaskan dulu mind mapping yang sudah kalian buat. Nah, intinya ini ada hidrokarbon ya, sama semua ada hidrokarbon. Di dalam hidrokarbon ini kita akan mempelajari mengenai kekhasan atom karbon, sifat fisik dan kimia hidrokarbon ya. Kemudian klasifikasi hidrokarbon, ada alkana, alkena, alkuna, hidrokarbon aromatik dan isomer hidrokarbon ya. Semuanya sudah benar. Beri aplaus kepada seluruh kelompok yang sudah bekerja keras mengerjakan tugasnya. Oke. Untuk evaluasi, Ibu akan mengadakan kuisis metode kertas. Tahu cara bermainnya? Ini setiap nama, ini sesuai absen urutannya. Ahmad Dhani nomor 1, dapat nomor 1 dia ya, P1. Ibu terangkan cara menjawabnya. Nanti ada soal ada di depan layar ya. Kalian jawab menggunakan ini. Jika jawabannya A, maka letak posisi A di atas seperti ini, oke? Oke ya. Kemudian kalau B, putar arah B-nya ke atas. Pernah kalian membuat seperti ini kan kemarin? Semua? Belum pernah. Kalau kalian jawabannya C, putarlah ke C, oke.
Paham? Tapi sepertinya jaringan tidak sampai ke sini anak-anakku ya. Jadi nanti di luar nanti ya kita adakan ya. Oke, di luar aja. Di depan kantor yang ada jaringan. Kau minggir, kalian minggir. Jangan aku terus. Jangan. Ibu ada pengganggu. Iya, apa tahu saya itu. Best. Adri. Jangan dipasangkan ya. Orang-orang pelit. Kau tengok lah IG. Iya, apa? Riko. Iko. Best. Tak jadi kalian ambil ya. Mereka kuci biru. Lagi barukan ya. M Heri mana? Ini mereka. M itu dah. M Pijay. Tak mau. Iyalah, itu aja Hari Damai. Lagi. Natalia. Nora Sara. Hadir, Bu. Nur Sakira. Rika. Riko. Ada, Bu. dalam kelas itu, Bu. Rini. Iya. Rizky tak tahu. Rizky ngambil import. Rizky Ibu sah. Rizky Ramadan ini tak ada orangnya. Rizky Saputra. Sadira. Sania. Kami, Mbak. Soal kalian baca di sana. Jawabannya kalau A tadi bagian A di atas ya tegakkan ya. Gini, Bu. Ya. Kemudian dia ada 5 soal saja. Setelah itu ibu men-scan pakai HP ini. Taruh jawaban kalian di Mak puas dipajang. nyekin, Bu. Oke. Berbaris ini. Are you ready? Ready. Mau lihat? Epal. Jangan aja daripada bergoyang terus. MG. Masuk ke merah. 1, 2, 3. Fokus, konsentrasi. Oke, soal nomor 1. Bisingnya. Jaki. Itu nampak, Bu. Ini. Sudah jawab lah, jawab. Apa jawaban kalian kan? Oke, sudah. Assalamualaikum terdiri dari Ibu. Dah. Bu. Kurang nggak tahu please. Iya. Ini. Oke. Udah pakai. Tolong. Kan nak beli apa? Jawaban apa? Iya, betul tadi. Tahu. Beda. Ibu. Ini Mika beda. Muhammad Ali. Ibu. Sana, Bu. DJ. Kalau tahu beda. Bu, nama kami kok tadi, Bu? Apa ya? Karbon. Ke sini. Bau gila panas. Oke. Ibu saya Bu. Oke. Ibu. Ibu inilah yang kambing. Oke. Belum. Dah. Ada melindungi. Ya, tadi. Jangan dilindungi. Ini dah. Jangan dilindungi. Bengak ya? Udah alasan nih. Dah. Sudah ya tadi ya? Aku udah tahu. Kamera awas. Nama kami udah ada di situ. Bu, apa Ahmad Daya itu?
Dekat sama Dani tadi siapa yang ngambil? Natalia. Sini beras videonya. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Jawabannya apa? Rizky Ramadan berarti punyamu. Sudah ada. Rizky Ramadan. Eri, Mama. Maria mana sih? Rika. Tak ada. Oh, ada saya juga. Mungkin di bawahnya lagi kalian. Udah lagi. Natalia. Itu Rini, udah Rini. Ya udah. Gimana sih? Soal selanjutnya. Buat kita jawab yang betul adalah B. Oke. Jawabannya B. Kami Bu. Selanjutnya. Oke. Jangan terlindung. Oh. Siapa yang berlindung? Ada Kaila. Menuduh kami Bu. Gas hasil pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Tadi kan sudah dijawab. Sudah, oke. Sudah. Oke. Bu mau memindai. Bu dari sini Bu. Bu kami sini Bu, udah pasti 100%. Kami Ibu. CO2 tuh. Ibu. Tunggu sabar. Apa soalnya? Dahlena. Bodohnya aku kalau salah. Sarah, Nojo, Sarah. Iya. Aduh hidrokarbon. Bo, kan ini yang sempurna. Bu, di belakang nih 100% benar. Dia Bu. Idi, siapa lagi? Kamu. Nari nampak. Nih, nomor lagi. Saya lah baik kalian 1.000. Mami. Bukan belum Bu. Tunggu. Bu ini Bu. Ibu. Jangan ditutup. Udah belum Sudah. jangan dilindung. Jangan dilindung, Ibu yang melindung. Ibu yang melindungnya. Berani kalian sama Ibu. Siapa lagi? Ibu. Belum. Ya. Oke, siapa lagi? Sudah? Tapi belum. Audrey. Erika belum. Oke. Ibu. Oke. Saya bintang Bu. Iya. Oke. Semoga cepat keluar. Oke. Tidak, kami udah masuk nih. Kayaknya ya tuh tahu. Jauhkan dari cahaya. Kok? Ya. Ibu bisa Bu. Ya, Aris. Oke. Oke. Alhamdulillah. Azri. Riko sudah? Belum. Gacanya. Sabar Bu. Naikkan sedikit. Kena salah kena cahaya dia. Jangan kena cahaya Nar. Belum. Dah. Oh. Bu, Abu. Dah. Repal kena cahaya. Naikkan. Oke. Aku nggak pemer nih. Oke. Naikkan sedikit. Naikkan. Ibu. Oke. Aldi. Ya. Kak. Oke, siapa belum? Kira. Jangan. Oke, siapa lagi? Siapa yang belum? Udah belum. Siapa yang belum nih? Ahmad Ali. Dah. Zaki? Udah. Udah.
semua Ibu. Oke, jawab ting. Ya, seperti dia. Jawabannya adalah eng ing eng. Juara 1 Riko. Saya kira 3 orang juara 1. Riko Mak, juara 2 siapa tuh? Banyak juara 2. Oke, sabar dia. Juara 3 di sini. Oh, itu dia. Pandi. Bisa kau banyak uang. Ini Pandi. Juara berapa? 2. Itu 2 1. Juara 3. Aku tak dapat jawab tadi. Tak peduli lah. Reva paling pintar. Pintar. Oke. Berkeringat. Oke, marilah kita berefleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Apa perasaan kalian setelah belajar hidrokarbon hari ini? Senang ya. Berarti yang mau gambar yang mana tuh? Yang pertama, ada yang merasa bosan saya Bu, ada? Ada? Yang ini? Ada? Sedih? Ada yang bersedih? Alhamdulillah kalian sudah sebagian besar ini ya, atau hampir seluruhnya ini, oke. Kemudian, apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Iya. Kekasan atom. Apa lagi? Struktur. Iya, apa lagi? Ciri-cirinya. Ciri-ciri. Lalu Contoh-contoh atom. ya Iya. Intinya atom C itu ada berapa tangannya? Atau ikatannya ada berapa? Ada 4. Itu yang harus kalian ingat ya. Atom C itu ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Oke. Nanti ada Ibu kasih soal ya melalui kuisis nanti. Kemudian Ibu informasikan di WA grup saja, oke? Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian tata namanya, ya masing-masing punya tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian kegunaannya, kemudian reaksi-reaksinya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya kumpul ya Bu? LKPD, ya kumpulkan LKPD, hasil kerjanya mau Ibu koreksi. Kumpulkan aja semua nanti ya. Iya. Bolehlah kalian istirahat.